nggak jauh dari nama-nama Bali. Ada yang kenal nama-nama Bali sebelumnya? Belum ya? Ada namanya Wayan, Putu, Pipi, pernah dengar? Nah ya. Itu biasanya kalau dulu waktu Bali masih zaman kerajaan, ada juga dikenal istilah keluarga berencana. Tapi diharapkan punya anak 3. Gitu. Konsepnya 5 dulu karena ada ibu jari sama bapak jari jadi 1, keluarlah 3. Gitu. Ya, sehingga konsepnya 3 anak. Ya, anak yang pertama itu dinamakan Wayan, berasal dari kata wayah, yang artinya tua, tertua. Gitu. Atau kalau buah mateng, ya itu pisangnya sudah wayah, berarti pisangnya sudah mateng, gitu, tertua. Kemudian yang kedua nengah, berasal dari kata tengah. Ya. Karena 3 ini kan yang paling nomor 2 jadinya di tengah-tengah ya. Nah, kemudian yang ketiga namakan Nyoman, berasal dari kata nom anom. Kalau Jawa anom mudah juga kan? Nah sama, gitu. Nom anom, ya jadi Noman. Gitu. Tapi ternyata ya, sistem keluarga zaman dulu nggak sukses sejaman Orde Baru ya. Orde Baru kan kontrasepsi di mana-mana, ada KB mandiri ya. Adik-adik ini hasil KB mandiri ya. Ada yang punya saudara lebih dari 4? Wah, itu gagal itu. Dia salah bapak pakai sarung itu. Biasanya kan 2, 1 gitu. Ini ada lebih. Wah, berarti sama zaman Bali dulu ya. Ya. Setelah anak ketiga itu ternyata ada anak lagi. Nah, itu kemudian namakan Kitut. Kitut itu bontot ya, atau ekor gitu. Ya. Setelah keempat ternyata lahir lagi yang kelima. Ya nggak bisa ditolak gitu. Ya. Kemudian dinamakan Ketut lagi. Begitu seterusnya, Wayan, Made, Nyaman, Ketut gitu. Ya. Tapi kemudian nama-nama ini berevolusi. Ya. Seperti apa? Charles Darwin saja teorinya evolusi teori ya. Apa nama teorinya? Nggak kenal ya? Manusia dari kera. Teori evolusi Charles Darwin ya. Begitu nama-nama Bali ya, dari nama Wayan kemudian berubah menjadi tidak berubah, itu dikembangkan ya. Ada boleh pakai nama Putu, ada boleh pakai nama Gede ya. Untuk membedakan laki perempuan, kalau dia laki-laki I Gede, anu ne I Gede Manuki. Ada juga yang pakai nama Putu, Wayan. Nah itu anak pertama. Anak kedua itu dari Nengah kemudian menjadi Made ya. Ada yang mesti bilang Made ya, Made. Dan juga ada yang pakai nama Katek dan Nyoman. Yang ketiga dari Nyoman kemudian jadi Komang, Komeng. Nah, yang Komeng Uhui bukan. Ya, Betawi ya. Kemudian yang keempat Ketut. Nah itu tidak ada apa nama yang lain, Ketut saja. Kemudian yang kelima, nah ini kembali lagi ke Wayan kemudian. Jadi pertama Wayan, Made, Nyoman, Ketut, kemudian Wayan lagi, Made, Nyoman, Ketut. Seperti saya anak ke-8 ya, jadi kelipatan Ketut kedua ya. Itu baru sedikit ya. Teman-teman saya saudaranya 12 ya, 15, ibunya 1. Kalau ibunya 2, wah banyak lagi. Untuk memanggil orang, kalau di Bali, kalau di tempat adik ya, ini SMA, SMK Bakti Persada Kendal ya. SMA, SMK SMK Bakti Persada Kendal ya. Di Kendal biasanya kalau manggil laki-lakinya panggilnya Mas sama ya, Mas. Apa ada perubahan? Mas Bro ya, masih Mas ya. Kalau yang panggil yang wanita Mbak. Kalau di Bali panggil Masnya Beli ya.
Bli. Ya. Panggil saya boleh, Bli Ketut boleh. Nama lengkap saya I Ketut Suwatra. Ya. I menandakan laki-laki seperti tadi ya. Kalau Ni Ketut ya perempuan, anak keempat atau anak ke-8 ya. Suwatra itu nama lengkapnya. Su artinya baik. Kalau di Bali Su itu artinya baik. Kalau Asu tidak baik. Benar. Benar. Iya. Kalau orang tanya kengken kabare. Kalau bahasa Jawanya piye kabare? Susu boleh. Artinya baik-baik. Bolehkan silakan panggil saya Bli Ketut. Kalau Pak Ketut perlu tua rasanya ya. Supaya kita lebih dekat ya. Mau dekat dengan Bli? Kan sudah dekat ya. Iya. Belum tentu dekat orangnya, dekat hatinya. Ya. Siapa tahu dekat hati ya. Ya. Kemudian untuk panggil bapak, kalau di Bali bape ya, atau nanang. Ada namanya nanang di sini. Itu bapak. Ya. Panggil ibu, di sini agak juga ini meme. Meme. Sehingga jangan heran kalau di pasar ada anak-anak panggil ibunya meme. Ya, itu biasa ya, artinya ibu. Kalau panggil kakek peka, anak-anak panggil kakak, kakeknya orang jangan dukung kakeknya dipanggil kakak, itu peka artinya. Ya, kalau panggil nenek, dong, apa-apanya dong. Apa-apanya nih gitu. Kalau di Bali ya, itu udah masyarakat biasa. Kalau yang berkasta, kalau di Bali ada dulunya sistem kasta ya, walaupun sebenarnya itu merupakan politisasi dari kaum penjajah yang ingin mengkotak-kotakkan masyarakat ya. Kasta sebenarnya berasal dari kata warna. Warna itu artinya stratifikasi atau kedudukan seseorang dalam tatanan kemasyarakatan. Kalau dia pinter di bidang agama, dia kemudian dipilih, dinobatkan menjadi pendeta, baru statusnya jadi brahmana gitu. Kemudian yang pinter ilmu ketatanegaraan, kepemerintahan ya, dan ilmu perang dan lain sebagainya diangkat sebagai pemimpin raja. Lalu raja dipilih katanya dipilih secara demokratis ya. Tapi kemudian setelah adanya kasta ini ya, raja-raja ini sebelum meninggal mentahtakan anaknya menjadi putra mahkota. Setelah anaknya meninggal ya, putra mahkotanya langsung jadi raja, tidak ada pemilu, pemilihan umum gitu. Tapi kalau sebelumnya ada, karena menggunakan sistem warna bukan kasta gitu. Ya, kemudian ada Wesya sama Sudra. Wesya ini bergerak di bidang kesejahteraan, pedagang ya, yang pinter mengolah uang gitu. Kemudian Sudra, masyarakat biasa gitu. Ya, setelah adanya perubahan dari warna ke kasta ini ya, orang-orang yang berkedudukan di Brahmana, Ksatria, Wesya dan Sudra itu kemudian membuat nama tertentu gitu. Sehingga kemudian berlanjut ke keturunan berikutnya ya. Sehingga di Bali untuk disebut dengan kaum Brahmana itu mereka punya nama Ida Bagus ya. Ida Bagus untuk laki-laki, Ida Ayu untuk perempuan ya. Kalau Ida Ayu cantik-cantik banget ya. Kalau di Bali cantik itu cikek.